Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran fisika. Kali ini Bapak akan menjelaskan atau melanjutkan praktikum virtual fisika kita, masih di materi rangkaian arus searah. Di materi yang lalu sudah kita praktekkan mengenai hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, sekarang bagaimana kalau hukum-hukum tersebut berada dalam satu rangkaian, namanya rangkaian majemuk, yaitu rangkaian seri dan paralel, digabung menjadi satu. Nah, coba anak-anak lihat ya di gambar ini jelas ini rangkaiannya apa nih? Ya, ini adalah rangkaian seri. Dibuktikan dengan di sini tidak ada tanda-tanda cabang ya. Sedangkan kalau rangkaian paralel ada cabangnya. Sehingga untuk menentukan arusnya, besar arus maupun besar tegangannya menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, selanjutnya bagaimana sekarang kalau Bapak berikan beban satu lagi seperti ini? Apa yang terjadi? Oke, ini rangkaiannya namanya rangkaian majemuk. Jadi bukan rangkaian seri, juga bukan rangkaian paralel, tetapi rangkaian seri dan paralel. Mengapa demikian? Karena di sini ada rangkaian serinya yang atas ini, dan secara keseluruhan adalah rangkaian paralel. Ini buktinya ada tanda atau ada percabangan di sini. Sekarang kita coba masukkan saklarnya. Nampak di sini ada arus yang mengalir ya. Nah, bagaimana cara menentukan besar arus masing-masing? Tentu saja kita harus menggunakan hukum-hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan. Menurut hukum Kirchhoff arus, coba masih ingat nggak? Ya, benar. Bahwa arus yang masuk ke titik percabangan ke sini besarnya sama dengan penjumlahan arus yang keluar dari titik cabang. Jadi kalau kita tulis seperti ini. Ya, jadi ini arus yang masuk. Kita sebut saja adalah I total ya. Dan ini adalah arus yang keluar dari titik percabangan. Kita beri nama adalah IA. Ini titik A. Kemudian di atas titik B adalah IB. Menurut hukum Kirchhoff arus, bahwa arus yang masuk ke titik percabangan, titik A di sini, sama dengan penjumlahan arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi kalau ditulis seperti ini, I total sama dengan IA ditambah IB ya. Kemudian masih menggunakan hukum Kirchhoff arus. Yang keduanya yaitu bahwa tegangan yang berada pada titik A dan titik B besarnya sama dengan tegangan yang terbentuk di baterai. Jadi P baterai kita sebut saja dengan PB sama dengan tegangan di titik A, atau kita sebut saja adalah PA, sama dengan tegangan di titik B, atau kita sebut saja adalah IB. Jadi boleh ditulis I sama dengan PA sama dengan IB.
Nah, pada data-data rangkaian ini di sini tertulis PB-nya sudah diketahui, besarnya adalah 18 volt. Sehingga tanpa menggunakan alat ukur sekalipun kita bisa mengetahui berapa besar arus yang melewati ke anak cabang A maupun ke anak cabang B. Dengan cara bagaimana? Nah, di sini hambatan lampunya diketahui 10 ohm. Ini masing-masing 10 ohm ya, sama besarnya. Ini juga sama 10 ohm. Sehingga dengan data-data ini kita bisa menghitung besarnya arus yang lewat ke titik cabang A. Ya, jadi IA sama dengan, menurut hukum Ohm, I adalah tegangan dibagi hambatan ya, tegangannya adalah P. Dan hambatannya adalah yang ini yang 10 ohm. P per R. P-nya adalah 18. Kemudian R-nya adalah 10, maka nilai arusnya adalah 1,8 ampere. Dengan cara yang sama kita akan mencari berapa besarnya arus yang masuk ke titik cabang B atau IB. Ini besarnya adalah V per R. Nah, yang masuk ke titik cabang B karena R-nya di sini ada 2 buah dan dihubungkan seri. Jadi R yang dimaksud adalah R seri ya. V-nya sama 18. R serinya berarti 20 karena dijumlahkan ya kalau seri. 18 per 20 berarti 0,9 ampere. Nah, dari data-data ini maka I totalnya bisa kita tentukan sebesar IA ditambah IB (1,8) ditambah 0,9, hasilnya adalah 2,7. Ya, jadi kita tidak perlu menggunakan alat ukur lagi untuk menghitung besarnya arus masing-masing. Oke, tapi sebagai pembuktian kita coba ukur menggunakan alat ukur. Kita coba ya. Ya, benar, ini 2,7 ampere. Kemudian yang ke sini 1,8 dan yang ke atas 0,9. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya bagaimana sekarang mengetahui tegangan yang terbentuk di masing-masing lampu ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui berapa besar tegangan masing-masing lampu di atas. Tadi di pengukuran yang pertama kita sudah mengetahui di titik cabang sini atau di titik A nilai tegangannya 18 volt ya. Kita tulis dulu 18 volt. Sama juga di atas 18 volt. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff tegangan bahwa jumlah tegangan pada rangkaian seri tertutup sama dengan 0. Nah, mengapa 0? Bapak tidak akan menjelaskan lagi karena ini sudah dibahas di praktikum yang pertama ya, yang kedua.
Berarti di sini bisa kita tulis bahwa Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2. Pi yang dimaksud ini adalah Pi baterai ya, nilainya 18 volt. Dan Pi1 berarti Pi pada lampu ke-1. Pi2 Pi pada lampu kedua. Tadi arus yang masuk ke sini berapa nilainya tadi? IB-nya. Oke, betul. IB-nya adalah 0,9 ampere ya. 0,9 ampere. Maka di data-data ini bisa kita tulis Pi lampu 1 sama dengan I yang melewati lampu 1 adalah IB, berarti IB kali R lampu 1 yang nilainya adalah 10 ohm ya, atau kita tulis dulu R lampu 1. IB nya 0,9, R lampu satunya adalah 10. Berarti tegangan yang terbentuk pada lampu 1 adalah 9 volt. Kemudian dengan cara yang sama di lampu 2, karena hambatannya sama, berarti tegangannya pun akan sama ya, jadi 9 volt. Nah ini kalau dijumlahkan cocok dengan persamaan ini. Ini 9, ini 9 volt. Jumlah totalnya adalah 18 volt. Nah demikianlah menghitung arus dan tegangan pada rangkaian majemuk, seri, dan paralel. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan nanti mengerjakan contoh soalnya. Oh iya, lupa tadi ya, belum dihitung berapakah nilai hambatan total dari rangkaian majemuk ini. Nah sekarang bagaimana cara menghitung hambatan totalnya? Ikuti dengan teliti ya. Pertama kita selesaikan dulu yang rangkaian seri yang atas ini ya, jadi yang dua ini kita jadikan satu menggunakan hukum seri, yaitu R seri sama dengan R1 atau R lampu 1 ditambah R lampu 2. Berarti 10 ditambah 10 berarti 20 ohm. Nah selanjutnya kalau sudah, berarti kan sekarang lampunya diganti satu ya. Nah digabung dengan lampu yang ketiga atau lampu yang bawah. Nah sekarang digabungnya berdasarkan hukum paralel. Jadi kita selesaikan yang terakhirnya menggunakan cara paralel, yaitu 1/R paralel sama dengan 1/R seri yang atas ditambah 1/R lampu yang ketiga. Satu per 20 ditambah 1/10. Ini kalau disamakan per 20-nya berarti diperoleh 3/20. Ini dibikin angka 2 ya. Maka R paralelnya atau R keseluruhan adalah 20/3 ohm. Nah, itu. Bahkan kalau sudah diperoleh nilai ini, kita bisa juga menentukan I total ya. Jadi I total juga bisa dicari dengan cara rumus ini. I adalah V dibagi
R. R-nya R apa? Tentu saja R total, dalam hal ini adalah R paralel. V-nya adalah 18, kemudian R totalnya adalah 20/3, atau 18 kali 3/20. Hasilnya adalah, ini dicoret, dapat berapa ini? 0,9 ya, 0,9, kemudian kali 3 hasilnya adalah 2,3. Cocokkan dengan data-data tadi ya, 2,3. Oke, demikianlah untuk menentukan nilai hambatan dari rangkaian majemuk ini. Ya, berikutnya bagaimana kalau rangkaiannya seperti ini. Ini namanya rangkaian seri secara keseluruhan, tapi di dalamnya ada paralel. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi adalah rangkaian paralel, di dalamnya ada rangkaian seri. Nah, untuk kasus yang gambar kedua ini, kan kita tidak tahu di sini tegangannya berapa, arusnya pun semua tidak tahu. Tidak hanya yang diketahui, hanya nilai hambatannya 10 ohm dan tegangan baterainya 18 volt. Untuk gambar seperti ini, triknya adalah pertama kita selesaikan dulu rangkaiannya, disederhanakan ya. Jadi yang dua ini disederhanakan menggunakan hukum paralel ya. Itu hukum Kirchhoff yang kedua. Itu 1/R paralel sama dengan 1/10, karena nilainya adalah 10 ohm. Ini juga sama 10 ohm ditambah 1/10 berarti adalah 2/10. Maka yang paralelnya sama dengan 10/2, berarti 5 ya ohm. Nah, ini kalau sudah diketahui ini 5 ohm, maka digabung dengan lampu yang ketiga yang nilainya 10 ohm. Ya, jadi langkah yang kedua menggunakan rangkaian seri. Jadi rangkaian seri atau R serinya adalah RP ditambah R lampu yang ketiga ya. RP-nya sudah ditemukan 5, R lampu yang ketiganya adalah 10, maka R serinya adalah 15 ohm. Nah, begitu ya. Nah, kalau sudah ditemukan rangkaian serinya atau R serinya, maka I adalah P dibagi R yang dimaksud adalah R total, dalam hal ini adalah R seri, V-nya adalah 18, R totalnya adalah 15, 18/15. Berarti ini adalah 6/5 ya, 6/5 atau 1,2 ampere. Nah, itu adalah arusnya. Kemudian berapakah arus yang masuk ke cabangan atas dan cabang bawah? Kita sebut saja adalah IA dan IB. Tentu saja kita harus mengetahui dulu berapakah tegangan yang terbentuk di pi lampu yang ketiga. Ini yang paling mudah dulu ya. V3 adalah I
Karena yang lewat lampu 3 adalah I-nya I gabungan ya, I total. I total kali R lampu 3. Berapa tadi I totalnya? 1,2. Dan R lampu 3-nya adalah 10. Berarti Pi pada lampu 3 adalah 12 volt. Nah, kalau sudah ketemu V3, maka kita bisa menemukan berapakah V yang terbentuk di titik A maupun di titik B. Berarti sisanya saja. Jadi VA sama dengan VB, sama kan? Ini berdasarkan hukum Kirchhoff arus. Nah, sama dengan Pi baterainya adalah 18 dikurangi 12 dengan 6 volt. Tegangan yang ada pada titik A dan titik B. Nah, ini kalau sudah diketemukan berapa tegangannya, mengapa dikurangi? Kan berdasarkan hukum Kirchhoff tegangan ya. Totalnya 18, di sini sudah terbentuk 12, maka sisanya adalah 6. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung berapakah IA dan IB. Maka IA-nya adalah 6 volt tegangan pada titik A dibagi R lampu A yang bawah ya, yang ini 6 dibagi 10 berarti 0,6 ampere. Dengan cara yang sama untuk IB-nya, karena nilai hambatannya sama, berarti juga sama ya, 0,6 ampere. Dan ini kalau dijumlahkan bakal sama dengan I gabungan ini yang 1,2 ampere. Demikianlah untuk jenis yang kedua ini, mudah-mudahan kalian tidak paham ya, soalnya kalau paham pasti kalian tidak belajar ya. Mudah-mudahan tidak paham dan kalian bisa mempelajari dengan lebih teliti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.